Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuki pembahasan selanjutnya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai studi kawasan Islam. Studi kawasan Islam. Studi Islam sendiri memiliki kajian yang terencana untuk menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam secara mendalam dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan. Studi kawasan Islam adalah hal yang mempelajari tentang kawasan dunia Islam dalam lingkup luas dan sempit. Selain itu juga mempelajari aspek-aspek seperti aspek geografis, demografi, sejarah, bahasa, serta perkembangan sosial dan budaya. Kajian mengenai studi Islam ada sejak pertama kali Islam itu muncul dan didakwakan di muka bumi sejak kehadiran Nabi Muhammad SAW. Dalam studi ini terdapat suatu istilah, yakni orientalisme dan oksidentalisme. Secara singkatnya, orientalisme adalah istilah mempresentasikan cara berpikir dan asal-usul dan sumber pengetahuan Barat tentang dunia Timur. Sedangkan oksidentalisme ialah hal-hal yang berhubungan dengan Barat, baik itu budaya, ilmu, dan aspek sosial lainnya. Studi Islam di Timur sangat bermacam-macam karena karakteristik studi Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seperti biasa dilihat dari kebijakan politik, dinamika sosial budaya, latar belakang kebijakan, pendidikan, perkembangan ekonomi, dan berbagai faktor lainnya. Studi kawasan Timur Tengah sangat penting untuk dipahami karena kawasan inilah Islam pertama kali ada, yaitu di kota Mekah dan Madinah. Kawasan Timur Dekat, istilah Timur Dekat, tetap bertahan untuk mengungkapkan luasan dari wilayah Asia Barat pada periode sebelum kedatangan Islam. Studi Islam bagian Barat. Kemajuan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan telah menjadikan para mahasiswa menjadi sarjana tinggi Islam, termasuk tokoh-tokoh pemikir di Barat. Inilah awal dari Renaissance Barat yang secara perlahan mencapai kemajuan yang pesat. Setelah ilmu pengetahuan Islam dikembangkan oleh para sarjana Barat, ternyata itu masih banyak ajaran Islam yang menyimpang dari ajaran sebenarnya karena telah dirasuki oleh paham sekuler. Inilah yang menjadi penyebab para sarjana Muslim melakukan upaya untuk ajaran Islam bisa berjalan dengan yang sebenar-benarnya. Lalu untuk pembahasan minoritas dan mayoritas ditentukan oleh kekuasaan dan kemampuan. Semakin besar kekuasaan dan kemampuan, maka semakin ia dibebankan keharusan untuk berlaku adil dan menjaga hak-hak orang lain. Dan sebaliknya, jika ia tidak punya kuasa dan kemampuan, semakin ia mendapatkan hak agar bisa punya standar kehidupan yang layak dan beragama secara fleksibel. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.